Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari Teknik di Robotika. Nah, saya akan menjelaskan pemrograman PLC dalam mata pelajaran PLC, lebih tepatnya ujian akhir semester PLC tentang soal yang sudah diberikan. Jelasin program yang udah saya buat. Kenapa tombol emergensi saya buat EO? Dikarenakan pada dasarnya emergensi dan stop itu adalah normally close atau NC. Nah, jika kontak normally close, secara tidak langsung arus akan mengalir langsung tanpa harus ditekan gitu. Kondisi emergensi, jika ditekan maka akan memutus semua aliran listrik. I01 adalah tombol start dan I02 adalah tombol stop. Di mana tombol stop ditekan maka memutus memori 0. Memori 0 adalah jika stop ditekan maka pengunci dari memori 0 akan putus, dan secara tidak langsung memori 0 ini dan akan stop. Nah, jika kondisi awalnya adalah emergency dan stop aktif, nah, tombol start sekali ditekan, mengunci 0, membuat output Q05 dan Q04 atau K1 dan K2 aktif. K2 ini adalah conveyor sebelum dua buah conveyor sebelum pipes aligning. Sedangkan K1 atau Q04 ini adalah conveyor dimana setelah proses pipe aligning ada sekitar 3 dual conveyor horizontal, 1 conveyor mengangkat. Nah, yang K2 ini conveyornya 2 buahnya horizontal. Nah, secara tidak langsung semua conveyor berjalan langsung, aktif langsung. Nah, diffuse sensor mengenai diffuse sensor 1 di I03 dan maka akan timer 2 detik untuk menghidupkan silinder penyekat. Nah, semua diffuse sensor itu tidak ditaruh di sebelah silinder penyekat, melainkan beberapa side atau beberapa ada jarak di antara diffuse sensor 1 dan silinder penyekat, dikarenakan takut terjadi bentrok. Nah, I03 diffuse sensor 1 mengenai, maka timer on delay aktif. Jadi conveyornya jalan, barangnya jalan, mengenai diffuse sensor 1 tetap masih jalan selama 2 detik, baru silinder penyekat di depannya langsung aktif. Tetap conveyor jalan tetapi disekat. Nah, secara tidak langsung jika barang atau pipe-nya itu melewati atau tidak dikena diffuse sensor 1, maka silinder penyekatnya akan kembali menutup. Nah, jadi silinder penyekat ini untuk menghindari pipe yang sangat laju untuk mengurangi kecepatannya.
Nah, di sini Q06 kita mengcounting sebanyak 10 count yang harus kita counting sebelum kita ke tahap selanjutnya. Nah, jadi 03 timer 2 detik, Q06 count up akan menghitung sampai presetnya atau nilai dari countingnya itu sama dengan 10. Nah, ini saya gambarkan di mana dua conveyor ini memiliki dua conveyor ini yang panjang ya, karena harus dua conveyor ini harus memiliki space terhadap barang selanjutnya. Jadi ada space di antara mereka, tidak langsung menyatu semuanya jadi satu. Takutnya terjadi bentrok antara barang di depan dan belakang. Sampai 10. Nah, M1-nya aktif. Nah, dia jalan ini memasuki conveyor 2. Nah, sebelumnya itu sebenarnya ini udah masuk ke conveyor 2 ya, yang ke counting 10 ini, tapi belum mengenai diffuse sensor 2. Nah, jika terkenai diffuse sensor 2 yang dimana agak renggang dengan silinder penyekat, dan silinder penyekat bersebelahan dengan pipe aligning. Nah, terkena dengan sensor 2 di 2 detik, silinder penyekat aktif, tidak terkena lagi dengan diffuse sensor 2, maka silinder penyekat mati dan terus berjalan karena ya, Q0 masuk ke tahap. Nah, jika masuk ke tahap aligning, pipe aligningnya ini hidup, dimana dua conveyor di belakang itu harus mati, dikarenakan jika tidak mati maka barangnya terus berjalan dan saling bertabrak. Nah, udah jadi masuk pipe aligningnya itu per pipa, jadi satu-satu. Nah, jika sudah masuk ke pipe aligning akan aktif Q04 atau K1, yang dimana conveyor setelah pipe aligning itu adalah Q04 atau K1. Itu 3 conveyor yang akan aktif terus, tidak terganggu, dikarenakan yang dimainin hanya Q05 atau K2 yang belakangnya, atau supply dari barang itu sendiri. Nah, masuk ke lightning maka akan mengenai counting sensor. Di sini counting sensor menggunakan diffuse sensor. Nah, terkena counting sensor in 8 maka pipe aligningnya mati dan conveyor di belakangnya akan hidup lagi. Di sini ngecount sampai 3 kali, dimana soalnya adalah yang pertama 3 counter 3, yang kedua counter 4, dan ketiga counter 3. Nah, di sini udah terhitung counternya menjadi 1 karena melewati counting sensor. Nah, seharusnya ini 5. 05 ini setelah terkena counting sensor, dimana akan terus berjalan conveyornya itu. Nah, terkena dia dengan
counting diffuse sensor tersebut. Nah, maka silinder penyekatnya ini akan aktif. Nah, ini konsepnya adalah menunggu dua piping di belakangnya untuk masuk countingnya ini sama dengan 3. Mulai dari I04 ya. Kan ini kondisinya adalah aktif ya, Q05. Nah, jika dia aktif 04, maka delay 2 detik seperti yang tadi. Q07 aktif. Q08 ini seharusnya belum aktif ya. Nah, lightning masuk ke pipe lightning. Setelah keluar dari pipe lightning, tersentuh oleh counting sensor. Nah, counting sensor ini aktif dan akan memutus countingnya. Ini seharusnya 4-nya sekali aja ya. Nah, terkena ya. Ini udah terlanjut, jadi udah presetnya udah 2. Jadi kita lanjutin aja, matikan ya I08 nya. Nah, itu udah jadi 3. Dan 3-nya ini memori 3 akan aktif. Nah, di sini jadi konsepnya itu menunggu setelah keluar dari pipe lightning, itu akan ditahan oleh silinder penyekat yang ketiga dan akan terkena oleh diffuse sensor 3. Di situ menunggu dua piping kawannya yang di belakang dalam proses nge-counting tersebut. Nah, sudah counting M3, maka pipe lightning maka sensor penyekat atau Q08 ini akan mati dan ketiga piping itu akan terangkat ke atas melalui conveyor yang mengangkatnya, lalu melalui conveyor yang dengan syarat Q04 atau conveyor setelah pipe lightning semuanya ada 3 buah aktif. Sedangkan Q05 ini atau K2 conveyor sebelum pipe lightning itu positif. Dikarenakan kita harus menunggu piping ini mengangkut jatuh ke dalam mangkoknya itu, ke dalam rumahnya. Nah, lanjut. Nah, di situ setelah pengangkatan conveyor itu kan melalui conveyor yang horizontal. Nah, di situ mengenai sensor I8 matiin dulu. Di situ mengenai sensor I06 aktif, delay 2 detik, Q09 aktif, ngekunci. Q09 aktif. Q09 I06 aktif. 2 detik. Nah, di sini konsepnya adalah, nah jika dia udah ini sekali aja. Nah, konsepnya adalah, nah jika I06 ini aktif, maka dia akan menunggu counting TON. Di sini diffuse sensornya itu tidak bersebelahan dengan silinder penyekat, tapi agak ada renggang diffuse sensor tersebut. Nah, jika ini aktif, maka delay timer TON 2 detik, Q09 aktif. Nah, di sini Q09 akan memori 6 akan mematikan Q09 dengan timer TON 4 detik. Jadi 4 detiknya 2 detiknya itu untuk
silinder penyekatnya mati, 4 detiknya itu diperuntukkan untuk 3 pipingnya itu supaya tidak tertinggal atau terjepit. Jadi dikasih timer yang panjang. Nah, jika udah selesai di M6 ini, di silinder penyekat ini, maka pipingnya itu akan jatuh ke atas silinder penutup buka tutup. Nah, I07 ini akan ditaruh untuk mendeteksi apakah udah ada piping di atas dari silinder tersebut. Nah, jika sudah ada, maka I07 nya aktif selama 2 detik. Nah, maka silinder silinder buka tutup I07 aktif selama 2 detik, maka Q012 nya itu aktif, dimana silinder dari Q012 ini dipasang terbalik. Jadi kondisinya itu adalah Q012 dan Q014, dimana Q014 itu adalah solenoid naik turun, itu dipasang terbalik di katup 5/2 nya. Kenapa? Karena kondisi awalnya adalah aktif ya, atau 1. Nah, jika dia diaktifin Q012 dan Q014, maka dia akan mati atau kondisi silindernya akan 0. Nah, jika sudah tidak terdeteksi lagi, 07 akan mati. Tetapi beda halnya dengan Q014 naik turun, karena Q014 adalah silinder naik turun akan di hold di kondisi bawahnya, karena untuk piping selanjutnya atau pipe selanjutnya yaitu adalah 4. Nah, kondisi ini sudah selesai ya. Jadi selanjutnya adalah pemanggilan dari 4. Nah, di sini jika di counting 4 itu tadi kepencet pula yang I9, jadi kereset. Jadi seharusnya itu di sini kan I08 itu kan counting sensor setelah dari piping ya. Tadi kan kita matikan dulu ya. Tadi kan harusnya ada 3, countingnya itu ada 3. Di sini counting 4-nya ini sebagai triggernya, dan counting yang untuk ngeset dari tersebut agar counting 4 ini terpakai, ya itu ini. Misalnya gini ya, I08-nya aktif. Tadi kan 3 piping ya, 3 pipe. Jadi hidupin dulu. Nah, I08-nya aktif 3 kali. Nah, di sini kenapa saya buat counter 5, presetnya 5. Jadi ini untuk mereset dari counter 3 sebelumnya, counter 3 utama tidak terpanggil selanjutnya. Ini di sini kan 3 ini kan aktif, misalnya diselesaikan misinya ya. Nah, sedangkan kita itu tidak membutuhkan memori dari posisi awalnya itu kan 3. Nah, di sini kan
counting ini 4 ya. Nah, ini kan kurang 1 gitu. Nah, di sini 2 lagi nih jadi 5. Itu untuk mereset dari counting yang 3 tersebut nih. Misalnya nih ya, 08. Nah, dia reset oleh M4 sendiri ya, M4. Nah, di sini countingnya 4 ya. Dan sedangkan M3-nya udah reset. Nah, disinilah M4 ini akan main untuk menggantikan dari tersebut. Nah, M4. Nah, di sini seharusnya apa namanya? Ini mulai dari atas ya. Dari Q04. Nah, ini Q04, Q01 tadi. Tapi di sini M4-nya ini aktif. Nah, di sini ada kesalahan. M4-nya ini seharusnya jadi trigger dari Q08 itu tersendiri. Ini kan ini punya ketiga. M4 itu M3 I05 sensornya aktif. Udah melewati dari melewati countingnya tersebut berarti. Seperti tadi kan counter 3-nya ini M3-nya, maka I05-nya kondisinya itu I05-nya ini sudah terkena oleh pipe ya. Nah, jika seperti ini, pipe-nya itu datang, jadi pipe-nya itu datang seperti tadi, misalnya sudah dari 04 aktif seperti yang tadi, masuk TON, Q07 nyekat, dan di Q05 dan Q0 aktif. Nah, kedua ini 4 kali ya. Nah, counting ketiga itu kan pipanya berarti ada 3. Nah, pipa yang 3 itu berarti kan sudah melewati pipe aligning ya. Pipe aligning itu berarti sudah terkena oleh diffuse sensor 3 atau I05. Secara tidak langsung pipe pertama situ sudah men-trigger dari Q08 ini tersendiri gitu. Sebelum M4 ini aktif atau counter 4 ini aktif. Nah, jika counter 4 ini aktif, di mana diffuse sensor 3, di mana counting dari counting sensor I08 tadi sudah berada di posisi 4, maka di sini kan sudah seharusnya di sini kan kunci. Nah, seharusnya mati karena counting dari counter M4 tersebut gitu. Nah, seperti hal yang tadi,
M4-nya mati, berarti di setelah pipe aligning itu sudah mempunyai 4 buah pipe ya, karena prosesnya tadi ya mulai dari I04 di, tapi dia bukan men-trigger counter C1 melainkan keyboard tadi yang 4. Sedangkan counter C1 ini di reset terus untuk supaya tidak tertrigger. Nah, di sini makanya terpanggil oleh makanya piping yang selanjutnya itu M4. Nah, sudah M4-nya tertrigger, maka prosesnya sama seperti tadi, tapi hanya saja ini menggunakan 4 piping akibat memori 4-nya ini aktif gitu. Tapi kalau memori ini aktif, maka dia akan setelah 3, maka kan M3-nya akan mati ya. Nah, berarti 3 piping yang lewat. Sedangkan jika M3-nya ini hidup seperti ini kan hidup mati ya. Hidup C. Nah, M4-nya ini malah men-trigger untuk mematikan Q08. Di situ silinder penyekatnya itu akan secara tidak langsung berarti pipingnya itu 4. Nah, kuncinya itu di sini. Berarti kalau yang memutus silinder penyekat M3 berarti itu berarti 3 pipe. Nah, sedangkan jika M4 ini yang memutus Q08 berarti itu adalah 4 pipe dengan syarat M3-nya ini seperti ini gitu. M3 tidak boleh hidup. Kalau M3-nya hidup berarti dia yang memutus, bukan M4 gitu. Nah, di sini caranya pemanggilannya strukturnya sama seperti sebelumnya, akan silinder naik turun, dan di sini dibuat counternya itu ada 5. Jadi udah yang pertama kan 3 piping 3 kan. Nah, untuk kalau dia di reset di 5 misalnya, berarti kan counter tadi hasilnya itu 5 ya. Terus itu kan 3 awalnya. Nanti trigger sensornya itu. Nah, itu kalau counting ini timer ini kan timernya preset 4 ini untuk men-trigger pipe 4. Nah, sedangkan C3 atau preset 5 ini untuk mereset dari counter 3 atau counter C1 tadi untuk men-trigger C1 tadi yang menghasilkan 3 pipe. Nah, ini kenapa dibuat satu sensor satu counter lagi yaitu 7. Nah, ini sebenarnya untuk menjaga lagi. Jadi jika counter 4 pipe 4 dan pipe 3-nya sudah terhitung, secara tidak langsung M12-nya akan aktif. Nah, di sini kunci dari mereset counter 4 pipe dan 3 pipe tadi. Nah, dan dia menjadi default. Yang ketiganya ini kuncinya itu di sini. Jadi dia
ngebuat defaultnya itu kan pertama itu 3 counter, 3 preset. Nah, ditambah sama yang kedua itu 4 dan hasilnya kan 7 kan. Nah, jika sudah 7 dia M12-nya kan aktif. Nah, M12-nya ini itu mereset counter counter ini, counter C2 ini dan counter. Nah, dia akan mendefaultkan secara tidak langsung, berarti dia akan menggunakan C1 ini karena nilai dari C1 kan kembali ke 0 dan nilai 4 ini kembali ke 0, ke 0 juga. Tetapi yang akan dipanggil di luar itu adalah C1 itu dikarenakan dia presetnya cuma 3 dan ini presetnya cuma 4. Nah, di sini ditambah lagi counter 10 gitu. Jadi untuk menguatkan lagi supaya resetnya itu mulai dari 0 lagi ketika pipingnya itu sudah sesuai dengan counternya tadi atau loopnya tadi yang 343 tersebut. Nah, disinilah fungsinya reset tersebut. Nah, jika sudah misalnya sudah selesai dari apa namanya loop 343 tersebut, nah disinilah kelanjutannya adalah untuk menghidupkan nah yang selanjutnya jika udah selesai maka akan men-trigger ini kan M15 ya. Nah, M15 itu nah M15 itu Q014. Q014 itu kan mengunci M15 tadi ya. M15 itu aktif, solenoid pembuka kanan aktif. Oh, ini M14 bukan Q014. Trigger dari hasil counter 10 tadi gitu. Nah, udah 10 kan yang tadi pipingnya udah sesuai tuh. Udah sesuai tuh. Langsung nge-trigger M14 ini. Nah, dikuncilah dia dengan memori 15. Memori 15 mengunci dirinya sendiri. Memori 15 akan menghidupkan Q013, di mana Q013 ini adalah solenoid pembuka kanan. Jadi di mana solenoidnya ini saya buat Q013 dan Q00. Ini adalah solenoid pembuka kanan dan solenoid pembuka kiri ini itu dibuat solenoidnya itu silindernya itu terbalik agar posisi awalnya itu adalah 1. Nah, jadi 1 misalnya dia memegang atau menyangga pipa tersebut. Jadi jika dia jika dia mati maka ya itu, jika dia mati selesai, kebuka gitu ininya pipe-nya, penyangganya ini. Nah, jika sudah selesai di kedua ini terbuka, maka larilah ke solenoid ini ya. Jadi terhadap solenoid pembuka kanan ini harus delay untuk tidak langsung ke trigger dua-duanya, tetapi ada delay 3 detik agar satunya selesai, satunya juga selesai gitu. Jangan satu ini Q013 dan Q00 selesai secara bersamaan. Nah, ini Q00 ini aktif. Nah, ini nge-trigger lagi delay 3 detik sebelum dia didorong. Nah, jika sudah didorong maka pipingnya itu ya ke tempat
proses selanjutnya. Nah, gitulah ringkasan imajinasi program yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.